Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari istirahat kami semalam dalam keadaan baik dan sehat. Bapa, sebelum kami melakukan kegiatan di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolong dan tuntun kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, Pasal 16 ayat pertama sampai yang ke-16. Kita akan membaca ayat pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Allah tetap menyatakan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia terkadang kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita cenderung memutuskan sesuatu tanpa sabar menunggu waktu Tuhan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Sarai ketika memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti. Memang hal itu merupakan tindakan yang biasa pada zaman mereka. Anak yang lahir akan diperhitungkan sebagai anak Sarai. Namun tindakan Sarai dan Abram bukanlah tindakan iman. Mereka mengikuti kebiasaan waktu itu. Mereka telah menunjukkan keraguan akan janji Tuhan. Pilihan yang diambil untuk menyelesaikan apa yang dianggap Sarai sebagai sebuah masalah dalam dirinya justru menimbulkan masalah baru yang cukup serius. Hal itu terjadi karena mereka secara tidak sabar mendahului kehendak Allah. Mereka mencoba menyelesaikan masalahnya dengan upaya mereka sendiri. Mereka lebih memilih menjalani waktu mereka ketimbang menanti waktu Tuhan. Bukti orang beriman kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah bekerja sesuai waktunya di dalam kehidupan umat manusia, dan menanti waktu Tuhan dengan iman, harapan, dan kasih. Dalam hal penting ini Sarai dan Abram telah gagal karena mereka tidak menanti waktu Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada pribadi yang membuat masalah yang cukup serius dari bacaan ini. Yang pertama, Sarai yang mencoba membereskan masalah dirinya dengan memberikan Hagar menjadi istri Abram. Yang kedua, Abram yang menuruti rencana Sarai, tetapi pada waktu masalah lain muncul menolak menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Hagar yang melarikan diri dari masalah. Berhadapan dengan situasi kacau yang dilakukan manusia yang tidak beriman dan tidak sabar, Allah masih menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya untuk turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah tetap setia pada janji-Nya. Allah menyadari kekurangan anak-anak-Nya. Ia tidak membiarkan masalah yang mereka hadapi ditanggung sendirian. Pada akhirnya Sarai dan Abram tetap mendapatkan anak mereka sendiri. Dan Allah menyelesaikan masalah Hagar
meskipun Abraham menolak memberi solusi. Ternyata tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Allah. Dia menolong kita. Oleh sebab itu mari kita senantiasa menanti waktu Tuhan dan senantiasa tunduk pada kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk dapat menanti waktu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kami. Dan mampukan kami juga untuk dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga memohon pertolongan Tuhan atas kehidupan yang kami jalani, baik dalam kesehatan, usaha, pekerjaan, tanah ladang dan ternak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami, memampukan kami untuk menjalaninya. Ampuni dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.